besok ini kalau bisa kita maksimalkan gitu ya, dengan 25% orang yang belum menentukan pilihan, maka sangat terbuka sekali bagi Ganjar dan Pak Mahfud untuk memenangkan Pilpres ini dengan satu putaran. Karena ada banyak faktor. Selamat malam semuanya. Kemarin saya hadir di GBK untuk menyaksikan secara langsung kampanye Akbar, Ganjar, dan Mahfud MD. Dan di perjalanan, saya bertemu dengan banyak sekali orang. Entah itu orang-orang teman-teman saya yang nonton video-video saya di YouTube gitu ya. Banyak ya juga yang minta foto dan sebagainya. Atau orang-orang baru yang nggak sengaja duduk bareng dan kemudian mereka bercerita terkait suasana di daerah seperti apa. Dari beberapa cerita yang saya dengarkan dari teman-teman penonton dan yang belum tahu saya gitu ya, ternyata kesimpulannya itu sama gitu, bahwa cerita-cerita mereka itu dalam kesimpulan saya adalah cerita perlawanan. Apa yang mereka rasakan hari ini gitu ya, suasananya itu mirip-mirip seperti tahun 98. Jadi ada seorang bapak-bapak gitu cerita bahwa dia sebenarnya sudah tidak terlalu energik katanya menurut dia, meskipun usianya masih cukup lah untuk kemudian hadir di acara-acara kampanye gitu ya. Tapi ketika suasananya sudah seperti sekarang katanya, maka dia merasa tidak punya pilihan untuk tidak melawan dan kemudian hadir di GBK kemarin. Jadi tekanan, intimidasi dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum di daerah itu ternyata membuat militansi para kader itu semakin tak terbendung. Jadi seperti bola yang mungkin dipukul gitu ya, semakin ditekan itu semakin melejit ke atas gitu, semakin mantul ke atas. Jadi perlawanan-perlawanan ini ternyata sesuai dengan pidato Ibu Megawati. Nah, inilah canggihnya pidato seorang Ibu Mega. Saya sebelum mendengarkan pidato Ibu Mega kan sudah bertemu dengan beberapa orang ini gitu ya. Dengan teman-teman yang nonton atau yang belum tahu saya gitu ya. Semuanya tuh cerita soal perlawanan. Nah, Ibu Mega dalam pidatonya juga persis sama. Pidato Ibu Mega sepenuhnya adalah pidato perlawanan kepada rezim yang semena-mena, kepada pihak oknum-oknum yang melakukan intimidasi dan mengancam anak-anaknya gitu. Jadi inilah canggihnya gitu. Suasana kebatinan kader-kader atau relawan Ganjar itu adalah suasana perlawanan dan Ibu Mega menyempurnakannya dengan pidato perlawanan. Sehingga saya juga bisa merasakan bagaimana intervensi atau upaya-upaya pihak rezim untuk menggagalkan acara ini. Karena suasananya beda sekali dengan tahun 2019 lalu. Saya 2019 ikut juga kampanye Akbar Pak Jokowi di GBK dan suasananya itu berbeda. 2019 itu semua bus tuh rapi, bisa masuk ke GBK, bisa berjajar rapi sekali gitu ya. Tapi kemarin suasananya itu adalah suasana perlawanan rakyat. Jadi ada banyak sekali angkot yang saya nggak tahu itu angkot dari mana. Tapi kalau ngelihat di belakang itu kan ada ada beberapa angkot yang diberi gambar caleg gitu. Bahkan ada gambar-gambar caleg dari partai lain gitu ya, dari pendukung 02 gitu ya. Itu yang juga digunakan untuk mengantar kader-kader atau simpatisan PDIP. Jadi ada banyak sekali angkot yang itu nggak tahu dari mana. Kemudian motor-motor yang juga begitu luar biasa. Panjangnya iring-iringan sepeda motor yang wah udah tak terbendung lah militansi mereka ini. Yang kemudian hadir di GBK dan suasana seperti itu tidak kita saksikan di tahun 2019 lalu. Ini benar-benar suasana yang berbeda sekali sehingga mereka gitu yang hadir. Wah, saya sampai terharu sekali melihat mereka itu bagaimana militannya gitu ya, suami istri yang naik motor bareng, kaos merah semua Ganjar Mahfud gitu ya. Terus bahkan ada yang bawa anaknya masih kecil, mungkin masih usia 5 tahunan gitu ya. Itu juga mereka naik motor bertiga suami istri. Itu romantis sekali, romantis. Romantis dan sangat-sangat militan sehingga orang-orang seperti ini gitu ya, kalau saya semalam tuh pulang jam 7 apa jam 6 gitu ya. Pokoknya acara kan selesai sekitar jam 6 dan
Ketika kami turun itu memang panggung sudah selesai, benar-benar penampilan terakhir dari Slank itu juga sudah berakhir gitu ya. Dan ketika saya turun dan pulang, saya melihat orang-orang di luar GBK itu begitu santai sekali. Nah, ini kembali lagi tidak sama seperti tahun 2019 lalu. 2019 ketika kampanye berakhir itu semuanya rapi dan langsung pulang gitu ya. Mungkin karena sekarang katanya kata polisi tidak dilakukan rekayasa lalu lintas. Itu bedanya gitu ya. Tapi juga dari orang-orang yang hadir itu militansinya luar biasa. Saya pribadi kalah dengan mereka. Saya akui itu soal militansi gitu ya. Saya masih berpikir bagaimana caranya pulang, gimana caranya cepet-cepet pulang ke kos-kosan gitu ya. Tapi mereka begitu santai gitu. Di pinggir jalan masih ngopi, masih ngobrol gitu. Nah, orang-orang seperti ini, militansi yang seperti itu, ini nggak perlu diuji lagi. Jangankan hanya ke TPS, jangankan hanya nungguin TPS seharian. Mereka datang ke luar kota, datang ke GBK dengan segala keterbatasannya. Mereka berani untuk lakukan itu dan tidak ada raut muka yang kayak kecapean gitu ya, kayak raut muka yang sedih, itu senyum semua tuh. Kayak antusias sekali mereka ini. Jadi di TPS nanti mereka inilah para saksi dari kader-kader PDI Perjuangan inilah yang akan begitu menentukan kemenangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Dan jaringan yang kuat ini ya, itulah mungkin yang juga membuat Ibu Megawati masih menginstruksikan menang satu putaran. Dalam pidato yang disampaikan kemarin, pernyataan Ibu Mega tidak berubah. Masih sama seperti pidato di Bandung. Kita harus menang satu putaran. Dan itu adalah instruksi kepada semua kader-kader PDI Perjuangan. Bahkan dalam pidatonya Ibu Mega menanyakan, kalau nggak bisa gimana ini? Mau didenda apa? Katanya, mau disanksi apa? Jadi ya mungkin karena jaringannya begitu kuat, militansinya begitu luar biasa, dan saya nggak melihat di partai-partai lain. Dan selain itu masih juga didukung oleh efek-efek tokoh para kader PDI Perjuangan. Karena kemarin ketika Ahok hadir di GBK sesuai prediksi saya gitu ya, saya bisa menyaksikan bagaimana antusiasme masyarakat atau orang-orang yang hadir di GBK itu ketika menyambut Ahok. Ketika nama Ahok diucapkan gitu oleh MC, itu sambutannya begitu luar biasa. Sehingga cerita atau dinamika politik untuk beberapa hari ke depan, setelah Profesor Mahfud MD mengundurkan diri dari Menko Polhukam, setelah Ahok mundur dari jabatannya di Pertamina, kalau ini disusul oleh orang-orang lain, dan kayaknya memang akan disusul oleh menteri-menteri yang lain, maka ini akan menjadi satu rangkaian perlawanan yang sangat-sangat matang kepada Pak Jokowi. Saya tidak membayangkan gitu ya. Saya dulu berpikir bahwa kalau kader PDI Perjuangan yang jadi menteri kemudian mundur, itu mungkin efeknya tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi kehadiran Ibu Risma kemarin di GBK, sambutan orang-orang yang hadir di GBK terhadap Ibu Risma, itu seperti apa ya? Seperti begitu luar biasa besarnya. Dan saya melihat apalagi di Jawa Timur, nampaknya pesona Ibu Risma jauh lebih kuat dibandingkan Khofifah. Apalagi kalau misalkan PDI Perjuangan berencana atau berniat memajukan Ibu Risma menjadi Cagup Jatim 2024 nanti. Ini akan menjadi satu rangkaian perlawanan yang sangat luar biasa sekali. Tapi ya nggak tahu apakah Ibu Risma akan mengundurkan diri dan ikut melakukan kampanye terbuka di Banyuwangi tanggal 8 Februari nanti. Saya nggak tahu. Tapi ya itulah cerita-cerita perlawanan yang bisa kita rasakan dan saksikan. Dan ini yang kemudian membuat Ibu Megawati dengan segala pernyataan dan instruksinya masih sama seperti di Bandung lalu. Kita harus menang satu putaran. Dan militansi atau kekuatan kader ini masih juga ditambah dengan data-data survei. Karena menurut EF Saifullah Fatah, menurut data, orang yang masih belum menentukan pilihan atau orang yang masih menunggu sampai debat capres terakhir atau sampai detik-detik akhir sebelum pencoblosan, itu masih di angka 25%.
Nah, hari ini itu debat capres. Jadi secara momentum, PDI Perjuangan benar-benar memikirkan, bukan PDI Perjuangan saja gitu ya, mungkin juga Perindo, Hanura, P3, dan relawan-relawan Ganjar yang lain, itu begitu solid membuat satu skenario, rancangan, atau cerita-cerita jelang akhir Pilpres ini gitu. Jadi ini terus seperti ada apa ya, ibarat sebuah apa, pasokan itu ada terus gitu. Ini setelah acara kampanye akbar, kemudian ini debat capres terakhir. Besok ini kalau bisa kita maksimalkan gitu ya, dengan 25% orang yang belum menentukan pilihan, maka sangat terbuka sekali bagi Ganjar dan Pak Mahfud untuk memenangkan Pilpres ini dengan satu putaran. Karena ada banyak faktor, militansi kader, kemudian ada juga tokoh-tokoh yang punya dampak luar biasa kalau mereka nanti beberapa hari ke depan ini mengundurkan diri, dan data pemilih yang sampai 25% yang belum menentukan pilihan. Sehingga kalau habis debat capres ini kita maksimalkan dengan narasi dan pernyataan Pak Ganjar untuk menyampaikan satu pesan perlawanan kepada rezim, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan ini akan menjadi satu dan menyolidkan untuk kemenangan Pak Ganjar. Karena ini juga menjadi satu pelajaran untuk kita semua, mungkin juga menjadi ajakan dari saya sebagai pendiri di Siwot ini. Ajakan kalau kepada host-host saya akan berikan arahan secara langsung untuk memaksimalkan debat capres hari ini gitu ya. Nantinya selama beberapa hari ke depan kita harus terus maksimalkan gaspol untuk membahas isu-isu, narasi-narasi, dan pidato atau pernyataan-pernyataan Pak Ganjar setelah ini. Dan buat teman-teman relawan yang tidak tergabung di Siwot ini, mari juga maksimalkan atau kapitalisasi debat capres terakhir ini. Karena peluang bagi kita untuk memenangkan kontestasi ini dengan satu putaran itu masih terbuka. Apalagi kelebihan kita, para relawan ini, adalah relawan-relawan yang real, yang memang ada orangnya. Kita bukan buzzer, kita bukan orang-orang yang bisa diarahkan begitu saja. Kita punya narasi, kita punya opini sendiri. Sehingga kalau kita bergerak bersama-sama, maka perlawanannya itu akan jauh-jauh lebih kuat dibandingkan para buzzer yang hanya diberikan oleh satu konsultan saja. Kalau kita rakyat ini gitu ya, dengan beragam pemikiran, kita bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran kita jauh lebih kreatif, jauh lebih variatif, sehingga perlawanan ini harus benar-benar kita maksimalkan. Dan semoga ini menjadi satu cerita yang akan membuat negeri ini jauh-jauh lebih baik ke depan. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, dengan segala intimidasi, dengan segala kecurangan-kecurangannya, itu harus menjadi satu pelajaran bagi negeri ini, bahwa demokrasi harus kita selamatkan, iya, dengan tidak memilih Prabowo dan memenangkan Ganjar Mahfud, dan setelah itu kita bisa mengawal perbaikan demokrasi agar ke depan presiden siapapun di beberapa puluh tahun ke depan tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.